Pedis namamu sekarang hidupnya di petani atau pembeli kah? Iya kak, lagi pedis memang harganya ini juga cabai. Oh begitu. Iya, kita tunggu ya. Apa yang laporan ini kakak? Jadi di Sulsel itu sekarang kau Cak, iya. lagi pedis memang harganya cabai. Ide. Dari tadi sidak pasar yang dilakukan oleh PJ Gubernur Sulsel Bahtiar Baharudin bersama Wakil Bupati Maros serta unsur Forkopimda ini ditemukan di pasar Batanghase itu harga cabai sampai 80 sampai 90 ribu kilogram. Ini harga cabai rawit saja ini Pak kau Cak. Panas bentuk pedis lagi. Pedis sekali ini. Jadi ini solusi coba dijalankan oleh PJ Gubernur, coba menganggarkan 5 miliar untuk tanam 50 juta bibit cabai tahun depan. Jadi harapannya dengan dianggarkan di APBD ini nanti harga cabai yang sekarang sangat pedis, yang bisa sangat melonjak naik ini bisa turun kembali normal dalam beberapa tahun ke depan. Makanya juga selain itu juga warga diminta untuk menanam cabai di pekarangan rumahnya. Jadi tanah-tanah kosong yang ada di rumah pakai tanam cabai dan bibitnya nanti dibantu oleh pemerintah karena dari 50 juta bibit cabai ini juga akan dibagikan kepada masyarakat. Jadi dengan begitu harganya bisa ditekan lebih murah. Betul. Ya, selain cabai kau Cak, ada di Bone itu PJ Bupatinya juga ajak tanam pisang. Nah, ini kan kita lagi kampanye ini dari cabai ke pisang. Iya. Nah, di pisang untuk petani di Sopeng ini, di Bone ini akan dibantu dengan modal bank 100 juta dimulai dari penggarapan hingga panen. Nah, para petani ini dipermudah untuk pembayaran modal usahanya nanti setelah panen. Jadi bisa ambil modal dulu senilai 100 juta dibantu oleh bank, kemudian untuk pembayarannya nanti setelah masa panen. Nah, tentu dengan diharapkan dengan sistem yang dijalankan seperti ini, masyarakat dalam khususnya di Bone bisa terbantu bahkan meningkatkan taraf ekonominya. Ya. Setelah kita bicara ini tanaman cabai sama pisang, kau Cak, ini ada masalah hewan rabies juga. Ini terjadi di Lu Timur. Ada 673 kasus gigitan hewan rabies yang terjadi di tahun 2023. Jumlah ini sangat tinggi dibandingkan 2 tahun sebelumnya, di mana pada 2021 hanya 640 kasus, kemudian di 2022 hanya 665 kasus. Ternyata peningkatan kasus ini dibarengi dengan naiknya jumlah peliharaan dari masyarakat, baik itu anjing maupun kucing. Nah, ini yang semua menjadi alasan kenapa kasus semakin naik bukannya menurun. Nah, makanya pemerintah Kabupaten di Luwu Timur ini sekarang merencanakan pembentukan desa percontohan siaga rabies. Tujuannya ini untuk mencegah kasus gigitan hewan peliharaan menular rabies. Ini lokasinya di Kecamatan Tomoni Timur. Nah, tentu harapannya ini bisa mengatasi masalah yang ada saat ini sehingga angka-angka juga ke depannya bisa menurun secara drastis. Selain itu juga di Bone juga tadi ada menerima bantuan fiskal dari Kementerian Keuangan 7,2 miliar. Nah, ini uang miliaran ini akan digunakan untuk penanganan stunting
di Kabupaten Bone. Karena angka stunting memang untuk 2024 secara nasional secara keseluruhan itu di angka 14%. Nah, ini di Bone sampai sekarang sudah terus mengalami penurunan dari 2021 34,1, kemudian 2022 27,8, dan terakhir ini di angka 6,3% mengalami penurunan, dan penurunan ini diharapkan terus berlanjut hingga mencapai angka target 14%. Nah, untuk mencapai angka tersebut, pemerintah ini menggerakkan seluruh organisasi perangkat daerah untuk melakukan saling bersinergi dalam percepatan penurunan stunting. Begitu mungkin kawan. Untuk lebih lengkapnya silakan dibaca di Harian Tribun Timur yang terbit Rabu 22 November. Yes.